Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Di hari kelima, nampak seekor burung membawa pesan dengan lambang klan Han terbang dari arah yang jauh dari kota Tianbei. Han Xie menerima pesan burung dari tangan seorang penjaga dan perlahan membukanya. Matanya bergerak sementara wajahnya perlahan berubah menjadi dingin. Kemarahan bahkan melintas di matanya. Suasana yang awalnya dipenuhi dengan tawa tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang ketika kelompok Hancong menemukan ekspresi Han Xie. "Nona, apa yang terjadi?" kata Hancong bertanya dengan suara yang dalam. "Itu adalah surat yang dikirim dari dalam klan. Klan Hong telah berencana menyerang klan Han. Para tetua meminta saya untuk berhati-hati," kata Han Xie mengepalkan tangannya saat dia berbicara dengan suara yang dingin. "Sial, klan bajingan ini lagi. Apa yang mereka rencanakan saat ini?" kata Hancong mengerutkan keningnya. "Orang tua itu sedang berpikir untuk mendapatkan kakak perempuan dan aku untuk menikahi Hong Cheng secara bersama. Namun tujuan utamanya adalah untuk menguasai klan kita dan menjadi penguasa di kota Tianbei," kata Han Xie dengan suara yang dalam. "Sial, apakah klan Hong ini benar-benar berpikir bahwa klan kita dapat diinjak sesuka mereka? Mereka benar-benar berani membuat permintaan bajingan seperti itu," kata Hancong dengan geram. Wajah Han Xie yang dingin bergeser sedikit dan tiba-tiba berhenti di depan Xiaoyan yang duduk di sisi api. Xiaoyan sepertinya tidak mendengar dan hanya menundukkan kepalanya dan bermain-main dengan tumpukan api. Han Xie hanya mengerutkan keningnya melihat itu. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya ke samping dan dengan dingin berkata, "Kita akan memasuki kota Tianbei besok, setiap orang harus lebih berhati-hati," kata Han Xie. "Kakak Hancong, apakah klan Hong itu sangat kuat?" kata Xiaoyan saat melihat ekspresi semua orang. "Klan Hong adalah klan terkuat di kota Tianbei. Alasannya adalah bahwa klan Hong memiliki hubungan dengan paviliun petir angin. Orang yang paling menonjol di klan Hong adalah Hong Chen. Dia adalah anggota paviliun petir angin dan sangat dihormati. Klan Hong telah mengandalkan Hong Chen untuk memperluas reputasi dan pengaruhnya dalam beberapa tahun ini. Bagaimanapun paviliun petir angin dapat dianggap sebagai faksi tingkat atas di seluruh wilayah utara dataran tengah," kata Hancong menghela napas. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia mendengar nama paviliun yang akrab itu lagi. Masalah di dunia ini benar-benar dipenuhi dengan kebetulan. "Saudara Xiaoyan, sepertinya klan Han akan menghadapi masalah. Aku akan meminta nona muda memberimu uang setelah mencapai kota Tianbei. Kamu harus pergi sendiri dan menghindari keterlibatan," kata Hancong seraya menepuk pundak Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar itu dan tidak mengatakan apa-apa. Keesokan harinya nampak konvoi berlari ke depan dengan kencang sebelum akhirnya mendekati lempengan batu yang digunakan sebagai penanda jalan. Konvoi baru saja melewati lempengan batu ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema di tempat itu. Sejumlah anak panah yang tak terhitung banyaknya ditembakkan dari pepohonan di kedua sisi jalan. Kedatangan anak panah yang tiba-tiba itu mengejutkan banyak orang, namun untungnya mereka sudah siap. Banyak douci meletus dan memblokir semua anak panah. "Sepertinya kalian sudah siap, tapi sudah terlambat." Sejumlah besar sosok hitam dengan cepat menyerbu keluar dan memblokir jalan menuju kota Tianbei setelah suara itu terdengar. Dua pria tua di depan adalah sosok yang paling diperhatikan oleh Hancong dan lainnya. "Nona Han Xie, tolong keluar. Kami dua orang tua telah datang karena kamu," kata salah satu orang tua itu mengabaikan Hancong dan penjaga lainnya. Sebaliknya mata mereka menatap gerbong tempat Han Xie berada saat mereka tertawa. Pintu gerbong perlahan dibuka dan Han Xie yang cantik dan berwajah dingin perlahan turun. Tatapannya yang dingin menatap kedua lelaki tua itu. "Tidak disangka tetua Hongmu dan Hong Li datang hanya untuk menangkap gadis kecil sepertiku. Saya sangat tersanjung," kata Han Xie tersenyum dingin. Meskipun dia berbicara dengan cara dingin, namun hati Han Xie perlahan tenggelam. Kedua tetua dari klan Hong itu memiliki kekuatan Do Huang. Mereka bahkan lebih kuat dari Xiameng itu. Sekarang keduanya telah bertindak bersama, sepertinya dia akan kesulitan melarikan diri dari malapetaka hari ini. "Tidak perlu mengatakan omong kosong ini, aku hanya mengikuti perintah. Kamu harus pergi bersama kami," kata Hong Li tanpa ekspresi melirik Han Xie saat dia berbicara. "Mimpi," kata Han Xie dengan kilatan dingin melintas di matanya. Dia mengencangkan tangannya dan pedang panjang muncul di tangannya. "Bodoh dan keras kepala," kata Hong Li menggelengkan kepalanya. Dia melangkah maju dan muncul di depan Han Xie. Telapak tangan yang membawa angin panas meluncur ke arah Han Xie. Pucat muncul di wajah Han Xie saat dia melihat Hong Li yang telah menggunakan semua kekuatannya. Dia segera mengulurkan telapak tangannya ke depan. Kedua telapak tangan bersentuhan dan angin yang berhembus segera mengejutkan orang-orang di sekitarnya hingga mereka buru-buru melangkah mundur. Han Xie buru-buru mengambil beberapa langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. "Kamu memang memiliki kemampuan untuk menerima satu telapak tangan dariku. Tidak heran kamu telah menarik perhatian tuan muda," kata Hong Li dengan tenang.
Hong Li melangkah maju sekali lagi dan muncul di depan Han Xie. Telapak tangannya membawa angin panas saat dia terus menyerang. Ekspresi sedih dan tragis muncul di wajah Han Xie saat dia merasakan serangan Hong Li yang lebih ganas. Dia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan seorang Do Huang. Namun tepat sebelum telapak tangan mendarat di tubuh Han Xie, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul yang dengan mudah memblokir telapak tangan, hingga mengguncang Hong Li sampai dia mundur beberapa langkah. Perubahan tak terduga itu menyebabkan semua orang tercengang. Han Xie tiba-tiba menoleh ke kereta tempat Xiaoyan berada ketika suaranya terdengar dari dalamnya. Menindas seorang yang lebih muda hanya karena kamu lebih tua. Sepertinya kamu benar-benar telah berlatih sampai kamu memiliki kulit yang tebal. Suara itu perlahan terdengar saat semua orang tercengang. Namun kali ini suaranya jelas dan kuat. Kejadian yang tidak terduga menyebabkan suasana segera berubah sedikit. Mata Hongmu dan Hong Li dengan hati-hati menyapu sekelilingnya. Siapa? Ini adalah masalah klan Hong. Jangan ikut campur, kata Hong Li. Kelompok Han Chong juga melihat ke segala arah. Mereka tidak menyangka bisa bertemu dengan seorang penolong di saat kritis untuk kedua kalinya. Hal ini sedikit tidak masuk akal. Sementara keterkejutan terjadi pada kelompok Han Chong, mata Han Xie menatap ke arah gerbong. Dia yakin bahwa suara sebelumnya sangat mirip dengan suara Xiaoyan. Sementara kedua belah pihak mencari-cari, suara pintu kereta perlahan terbuka ketika Xiaoyan perlahan turun darinya. Kelompok Han Chong tercengang saat melihat Xiaoyan mengungkapkan dirinya. Mereka segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Keterkejutan dan ketidakpercayaan dengan cepat melonjak ke mata mereka. Xiaoyan merentangkan tangannya ke arah semua orang sebelum menghela napas tanpa daya. Dia perlahan melangkah maju dan berhenti di samping Han Xie, dan menatap mata Han Xie yang panas menatapnya. Kamu baik-baik saja, kata Xiaoyan. Ternyata itu benar-benar kamu, kata Han Xie yang matanya tidak berkedip saat menatap Xiaoyan. Naluri seorang wanita memang menakutkan, kata Xiaoyan tanpa daya. Bisa kembali hidup-hidup dan menendang dalam beberapa hari dengan luka serius bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, kata Han Xie tersenyum lembut. Saudara Xiaoyan, apakah kamu adalah orang yang kuat misterius itu? Kata Han Chong tergagap. Dia melebarkan matanya saat mendengar percakapan antara Xiaoyan dan Han Xie. Dia tidak pernah menyangka bahwa ahli misterius yang sering mereka bicarakan selama beberapa hari ini sebenarnya ada di sisi mereka. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia melihat keterkejutan di mata semua orang. Kita akan membicarakannya setelah menyelesaikan masalah di sini. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah itu tatapan mereka beralih ke kelompok Hong Li. Namun pada saat ini tidak ada lagi ekspresi pucat sebelumnya. Sebaliknya mereka secara bertahap memiliki sedikit keberanian setelah Xiaoyan ikut campur terakhir kali. Mereka sudah memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Xiaoyan. Kamu siapa? Sepertinya kamu orang asing yang baru tiba di kota Tianbei, kata Hongmu yang menghentikan Hong Li yang wajahnya sudah dipenuhi aura ganas. Matanya terfokus pada Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Bawa orang-orangmu pergi. Aku di sini untuk melindungi mereka, kata Xiaoyan dengan tenang seraya menyapu Hongmu. Apakah kamu ingin menyinggung klan Hong? Kata Hongmu dengan dingin. Kalian berdua tidak akan bisa menangkap mereka, kata Xiaoyan dengan tenang. Jangan sombong kau bocah. Jika kamu tidak menyerang diam-diam, bagaimana kamu bisa memaksaku kembali? Kali ini aku akan lihat bagaimana kamu bisa menghadapi kami berdua. Kau akan ikut bersama kami, kata Hong Li yang naik darah setelah melihat tindakan Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan dua orang itu dan menoleh ke Han Xie untuk memintanya mundur. Han Xie terkejut saat mendengar ini. Namun belum sempat dia berbicara, Xiaoyan di depannya telah melangkah maju. Han Xie tiba-tiba merasakan keberanian dan perasaan aman yang tidak diketahui muncul dari hatinya saat dia menatap punggung Xiaoyan yang melangkah maju dan mengikutinya di belakangnya. Wajah Hongmu nampak kusam saat melihat Xiaoyan dan konvoi di belakangnya perlahan berjalan ke depan. Niat membunuh melonjak di hatinya. Dia mengalami kesulitan melihat dengan jelas kekuatan Xiaoyan, namun dari cara dia memaksa kembali Hong Li sebelumnya, kemungkinan dia adalah seorang Do Huang yang tidak lebih lemah dari mereka. Dibandingkan dengan Hongmu yang suram, Hong Li yang agak pemarah memiliki ekspresi yang sangat jelek. Tindakan Xiaoyan pada dasarnya benar-benar meremehkan mereka. Hal ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan orang muda yang sombong selama bertahun-tahun ini. Tinju Hong Li perlahan mengencang, suara berderit berulang kali dipancarkan darinya. Sesaat kemudian keganasan akhirnya melintas di matanya saat dia berteriak. Bunuh mereka! Banyak sosok hitam dari belakang berteriak dengan marah setelah mendengar teriakan Hong Li dan bergegas menyerbu ke arah konvoi. Ekspresi kelompok Han Chong sedikit berubah saat melihat pihak lain melancarkan serangan. Mereka mengencangkan cengkraman senjata mereka ketika mereka siap untuk maju dan bertemu dengan pihak lain. Xiaoyan di depan menghentikan langkahnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Riak tak terlihat dengan cepat menyebar saat dia mengepalkan tangannya.
Banyak sosok hitam yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba berhenti. Tubuh mereka terbakar seketika sebelum memuntahkan darah dan jatuh berserakan ke tanah. Keterkejutan terungkap di mata kelompok Hancong ketika mereka menyaksikan itu. Mereka tiba-tiba mengingat ular beracun yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba berubah menjadi abu di jurang saat itu. Jika Xiaoyan tidak menahan, kemungkinan orang-orang ini akan bernasib sama. Mata Hongmu dan Hongli segera menyusut melihat itu. Dengan teriakan yang ganas, touci merah dan hijau melonjak dari tubuh mereka saat jurus gerakan api misterius diluncurkan. Segera kedua doci bergabung bersama sebelum akhirnya meluncur ke arah kelompok Xiaoyan. Dua doci dari Dohong yang menekan seperti badai menyebabkan Han Xie dan lainnya merasakan ilusi seolah pernapasan mereka berhenti. Langkah kaki Xiaoyan akhirnya berhenti saat dia melihat naga api yang meluncur ke arahnya. Gabungan doci yang tidak buruk, namun api tidak berguna melawanku, kata Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan nyala api hijau pekat tiba-tiba melesat seperti ular piton api. Kedua serangan itu bertabrakan dengan keras menyebabkan ledakan teredam. Namun nyala api panas gabungan yang sangat besar itu sepertinya telah bertemu dengan badai petir. Kecepatannya menjadi lamban sementara api hijau pekat benar-benar menelannya setelah melilitnya beberapa kali. Xiaoyan melambaikan tangannya setelah menelan serangan gabungan itu. Sementara piton api hijau mengayunkan ekornya dan menghantam dada keduanya yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Suara rendah dan dalam keluar saat kedua sosok itu dengan cepat mundur. Kelompok Hancong mengeluarkan seruan saat mereka melihat ke arah Hongli dan Hongmu yang dengan cepat bergerak mundur dengan kaki bergesekan di atas tanah. Warna yang tidak biasa juga melintas di mata Han Xie. Bakatnya di dalam klan Han hanya sedikit lebih lemah dari kakak perempuannya. Namun jika dia dibandingkan dengan Xiaoyan di depannya, ada celah yang terlalu besar. Usianya tampaknya mirip dengan dia. Tetapi bahkan tetua Hongli dan Hongmu yang memiliki reputasi yang cukup kuat dalam kota Tianbei sebenarnya telah dikalahkan. Orang ini terlalu kuat, mundur, kata Hongmu saat kedua kaki mereka tertanam di dalam tanah, dan hanya berhasil menstabilkan tubuh mereka dengan banyak kesulitan dengan wajah yang nampak pucat. Kekuatan pemuda itu jauh dari kita, sama sekali tidak ada gunanya terus tinggal di tempat ini, kata Hongmu. Keengganan melintas di wajah Hongli ketika dia mendengar teriakan Hongmu. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengganggukan kepalanya. Sayap doci muncul di punggung mereka dan melesat hendak melarikan diri. Karena kamu berdua sudah menyerang, wajar saja kalau kamu tidak bisa dibiarkan pergi begitu saja, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia melihat kedua orang itu dengan cepat mundur. Sekelompok api bening tiba-tiba muncul di depannya, dan riak dengan cepat menyebar menyebabkan tubuh keduanya tiba-tiba berhenti. Seteguk darah dimuntahkan dari keduanya. Sebelum mereka punya waktu untuk melarikan diri, Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakang mereka. Dengan jentikan jarinya, angin bertiup dan pemandangan keduanya tiba-tiba menjadi gelap. Han Xie dan lainnya hanya merasakan bahwa pemandangan di depan mata mereka nampak kabur. Pada saat mereka pulih, dua sosok sedang dilemparkan dan mendarat di bawah kaki mereka seperti mayat. Aku akan menyerahkan mereka padamu, kata Xiaoyan pada Han Xie. Han Xie menunduk dan menatap Hongmu dan Hongli yang berwajah kaku. Dia tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Saat dia melihat, dia tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam. Secara langsung menangkap bintang dua Dohuang hanya dalam waktu kurang dari 10 pertukaran. Bahkan di klan Han akan sulit menemukan banyak orang dengan kekuatan seperti itu. Di dalam gerbong kereta, nampak Xiaoyan bersama Ehem sedang berduaan. Aroma yang wangi dan beberapa dekorasi pilihan nampak menghiasi di dalamnya memberikan sentuhan wanita pada kereta ini. Sulit membayangkan bahwa Han Xie yang tampak dingin dan acuh tak acuh di luar memiliki mentalitas seorang wanita kecil di dalam hatinya pada saat ini. Xiaoyan sedikit gelisah saat dia duduk di kursi gerbong. Di depannya nampak Han Xie berdiri yang mengambil cangkir teh dan mengisinya dengan teh, sebelum dengan lembut mendorongnya ke depan Xiaoyan dengan cara yang agak canggung. Xiaoyan memegang cangkir teh dan merasakan sedikit kehangatan dan sisa aroma. Dia mengangkat matanya sedikit dan secara kebetulan matanya bertemu dengan mata Han Xie. Dia tanpa sadar tersenyum getir saat berkata, "Nona Han Xie, tolong katakan apa yang ingin kamu katakan. Panggil aku Han Xie. Aku benar-benar tidak layak dipanggil Nona," kata Han Xie yang perlahan duduk. Tidak disangka orang yang kami tolong sebenarnya akan menjadi ahli yang bersembunyi dengan sangat baik. Aku akan berterima kasih di sini karena telah menyelamatkan kami 2 kali, kata Han Xie seraya melirik Xiaoyan. Bukan apa-apa, jika bukan karena bantuanmu, kemungkinan besar aku telah menjadi makanan serigala. Nona Han Xie tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tidak ingin imbalan darimu, kata Xiaoyan tersenyum. Wajah dingin Han Xie yang biasa berkembang menjadi senyum yang hangat setelah mendengar itu. Apakah kamu akan pergi begitu kita tiba di kota Tianbei? Tanya Han Xie. Seharusnya begitu jika tidak ada masalah, kata Xiaoyan mengangguk. Kekecewaan melintas di mata Han Xie ketika dia mendengar itu. Tuan Xiaoyan, dapatkah saya meminta Anda untuk membantu saya?
kata Han Xie mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Apakah tentang masalah dengan Klen Hong? Kata Xiaoyan meletakkan cangkir tehnya dan bertanya dengan suara yang tenang. Han Xie menggigit bibirnya dan mengangguk dengan lembut mendengar itu. Kamu benar-benar melebihkan aku. Klen Hong dapat mendominasi kota Tianbei selama bertahun-tahun. Kekuatannya pasti tidak lemah. Bantuan apa yang bisa saya berikan dengan kekuatan saya sendiri? Kata Xiaoyan perlahan berkata. Apalagi Klen Hong memiliki hubungan dengan pavilion petir angin. Ia tahu bahwa faksi yang dikatakan oleh Xinlan kemungkinan besar sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini sepertinya sulit baginya untuk bersaing dengan mereka. Bukankah Tuan Xiaoyan juga seorang alkemis? Bagaimanapun Klen Hong kemungkinan besar tidak akan dengan mudah menyinggung seorang alkemis tingkat tinggi. Karena itu jika Anda bersedia untuk membantu, Klen Han pasti akan jauh lebih santai. Kata Han Xie berbicara dengan agak cemas. Xiaoyan mengangkat matanya sedikit, dia melihat tampilan memohon dan kecemasan di wajah Han Xie dan tanpa sadar tersenyum pahit. Masalah ini benar-benar membuatnya pusing. Tuan Xiaoyan, selama kamu bersedia membantu Klen Han melewati kesulitan ini, Klen Han pasti akan memberimu hadiah yang memuaskan. Jika Anda berpikir itu tidak akan berhasil, saya bersedia menjadi wanita Anda. Tolong ulurkan tangan, kata Han Xie dengan kemerahan cerah yang tiba-tiba muncul di wajahnya. Xiaoyan terbatuk. Kata-kata itu hampir membuatnya memuntahkan tehnya. Dia segera berdiri dan melambaikan tangannya. Jangan, saya terbiasa sendirian dan tidak akan terbiasa jika seorang mengikutiku. Saya akan memikirkan masalah ini, aku pergi dulu. Kata Xiaoyan buru-buru berbalik dan melarikan diri setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak menyangka Han Xie yang dingin benar-benar akan begitu berani dalam masalah seperti itu. Dia bahkan berani sampai pada titik di mana dia tidak bisa bertahan. Han Xie terkejut saat melihat Xiaoyan melarikan diri dari kereta dengan cara yang menyedihkan. Tidak disangka bahwa dia benar-benar bereaksi seperti itu karena kata-kataku. Orang ini tidak buruk, tapi sepertinya dia adalah tipe yang tidak menyukai masalah. Apalagi kekuatan Klen Hong sangat besar. Menariknya mungkin akan menjadi masalah baginya. Aku sedikit ceroboh, pikir Han Xie. Setelah Xiaoyan menunjukkan kekuatannya, orang-orang di konvoi memberinya rasa hormat tambahan. Sesuatu seperti lelucon yang tidak terkendali sebelumnya tidak lagi terjadi. Han Chong menghela napas lega ketika dia melihat kota Tianbei di depannya. Sepertinya dia telah melepaskan beban yang berat. Melihat reaksi mereka, Xiaoyan juga mengerti bahwa inilah yang disebut kota Tianbei. Tatapan Xiaoyan menyapu sebelum mundur 2 langkah dan secara kebetulan berhenti di samping Han Chong. Melihat itu, Han Chong dengan tergesa-gesa menangkupkan kedua tangannya di hadapan Xiaoyan. Kakak Han Chong, tidak perlu bersikap sopan, hidupku telah diselamatkan olehmu, kata Xiaoyan. Tuan Xiaoyan terlalu sopan. Dengan kekuatanmu saat ini, sepertinya kamu akan baik-baik saja, bahkan tanpa penyelamatan kami, kata Han Chong tersenyum. Suaranya masih mengandung kekaguman yang sulit disembunyikan. Xiaoyan merasa tidak berdaya, dia menjentikan jarinya dan pil obat mendarat di tangan Han Chong. Itu dapat membantumu dalam meningkatkan peluang untuk berhasil menembus kelas doang, kata Xiaoyan. Han Chong tiba-tiba gemetar setelah mendengar itu. Panas muncul di matanya, dia tetap berada di puncak kelas dueling selama bertahun-tahun. Tetapi belum menunjukkan tanda-tanda menerobos. Dia juga tahu bahwa beberapa pil obat tingkat tinggi memiliki khasiat unik yang dapat membantunya menerobos. Namun harga pil obat semacam itu sangat tinggi, bagaimana dia bisa membelinya? Tuan Xiaoyan, hadiah ini terlalu berharga, kata Han Chong berbicara dengan suara gemetar. Apakah itu lebih berharga dari hidupku? Kata Xiaoyan tersenyum. Tuan Xiaoyan, apakah kamu berencana untuk pergi? Kata Han Chong setelah menyimpan pil obat. Xiaoyan terdiam sejenak, dia merasa agak tidak yakin bagaimana dia harus menjawab. Tuan Xiaoyan, tidak ada yang sulit untuk dikatakan. Anda telah menyelamatkan kami 2 kali sepanjang perjalanan ini. Klen Hong sangat kuat, tidak baik jika kamu terlibat, kata Han Chong tersenyum. Suara kaki kuda terdengar dari gerbang kota saat Xiaoyan sedang mengobrol dengan Han Chong. Han Xie juga keluar dari gerbongnya ketika suara kaki kuda muncul. Matanya berhenti pada Xiaoyan terlebih dahulu. Namun Xiaoyan tampaknya tidak merasakannya yang sedang mengobrol dengan Han Chong. Simei, apa kamu baik-baik saja? Kata pria muda itu dengan sukacita melonjak di matanya dan dengan cepat berjalan ke arah Han Xie. Saya baik-baik saja, kata Simei menjawab seadanya. Sudut matanya tiba-tiba melirik Xiaoyan yang perlahan melangkah mundur. Dia dengan cepat berbalik dan berteriak, berhenti. Xiaoyan hanya bisa berhenti ketika dia mendengar Han Xie berteriak dan tanpa daya merentangkan tangannya ke arah Han Chong. Mata Han Xie menatap Xiaoyan, sesaat kemudian dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Matanya nampak meredup saat dia dengan lembut berkata, maaf, saya telah bertindak dengan sengaja. Jika Tuan Xiaoyan benar-benar ingin pergi, silahkan lakukan. Terima kasih atas perhatian Anda selama perjalanan ini. Semoga kita punya kedekatan untuk bertemu lagi di masa depan. Xiaoyan tersenyum pahit setelah Han Xie mengucapkan kata-kata dengan sikap seperti itu.
Aku akan tinggal dan melihat-lihat, tapi kamu tidak harus menaruh terlalu banyak harapan padaku, kata Xiaoyan menghela napas saat dia menjawab. Betulkah? Kata Han Xie. Matanya yang redup segera mengeluarkan ekspresi bergerak setelah mendengar itu. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat wajah cantik yang tampak memesona karena kebahagiaannya. Hatinya sekali lagi mengeluarkan senyum pahit. Sesuatu seperti bantuan benar-benar seberat gunung. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.